Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afilia Rini Bawandari. Saya dari kelompok 10 dan satu teman saya lagi yang bernama Sibro Amunisi. Jadi pada kesempatan kali ini saya dan teman saya akan menjelaskan mengenai strategi penulisan laporan penelitian. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi dari laporan penelitian. Kalau dilihat dari PowerPoint yang sudah saya share itu bahwasannya laporan penelitian itu merupakan tahap akhir proses penelitian, tahap di mana peneliti menulis dan menyampaikan hasil risetnya dalam bentuk karya ilmiah. Jadi pada pengertian tersebut kita tahu bahwasannya suatu laporan penelitian itu merupakan bagian terpenting dalam penelitian itu sendiri, karena suatu bentuk realnya itu sudah tertulis di situ. Jadi itulah mengapa suatu laporan itu sangat penting dalam suatu penelitian. Nah, kalau yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk laporan penelitian. Jadi bentuk-bentuk laporan penelitian itu meliputi yang pertama, laporan riset yang ditulis untuk suatu lembaga atau instansi tertentu, seperti sekolahan, seperti pesantren, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu laporan riset yang ditulis untuk memenuhi tugas sekolah atau kuliah, seperti kayak kita ada tugas untuk meneliti di suatu tempat, kemudian itu dikumpulkan dalam bentuk penugasan. Terus yang ketiga yaitu laporan riset yang ditulis untuk jurnal akademik, dan yang keempat yaitu laporan riset yang ditulis untuk media populer seperti koran dan majalah dan lainnya. Saya akan meneruskan meneruskan penjelasan dari Mbak Afinia, karena kita sama-sama menjelaskan dari rumah masing-masing. Pertama, dalam pembahasan ini saya bagian membahas tentang sistematika laporan penelitian. Sistematika laporan penelitian adalah rencana penyajian data penelitian yang dipengaruhi oleh apa yang akan disajikan dan bagaimana pengorganisasiannya. Rencana penyajian data adalah sebuah rancangan yang mana data yang telah diperoleh akan dibawa kemana dan akan berbentuk seperti apa. Adapun bentuk-bentuk penyajian data penelitian adalah seperti artikel, buku, maupun laporan-laporan penelitian dalam tingkat perguruan tinggi, yaitu seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Menurut Steinbeck, dengan mempelajari sistematika penulisan laporan, peneliti dapat memperoleh wawasan mengenai gagasan-gagasan peneliti dan cara-cara yang dianggap baik oleh peneliti. Jadi menurut Steinbeck ini, seorang peneliti hendaknya telah mempelajari sistematika penelitian agar bisa dengan baik mengorganisasikan data untuk agar terbentuk menjadi sebuah laporan penelitian yang memang dianggap sempurna. Lalu setelah itu, Bogdan dan Taylor pada tahun 1990 mengungkapkan bahwasannya sistematika penelitian ini harus mengungkap 7 poin, yaitu metodologi penelitian. Karena apa? Metodologi penelitian ini sangatlah penting. Bahwasanya data tersebut ia dapatkan dengan cara seperti apa, entah dengan cara wawancara, entah dengan cara pengamatan sendiri, entah ke lapangan, entah dengan cara dokumen. Lalu setelah ia menjelaskan bahwasanya cara ini yang diambil dengan untuk mendapatkan data tersebut, lalu seorang peneliti perlu untuk mengemukakan prosedur-prosedur yang dibawanya untuk mendapatkan data tersebut. Lalu ada yang kedua, waktu dan lamanya penelitian. Hal ini juga penting untuk disampaikan di laporan penelitian. Estimasi waktu yang dibutuhkan oleh seorang peneliti untuk mendapatkan data. Lalu ada sifat dan informan untuk mengemukakan jenis latar yang dikaji, informasi penelitian mengenai berapa kali melakukan wawancara terhadap informan. Sifat ini harus juga diungkapkan dalam isi laporan penelitian untuk sebagai acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya. Lalu ada rencana desain penelitian. Di sini dijelaskan cara mengidentifikasi dan memilih latar. Nah, dalam rancangan desain penelitian ini berisi tentang cara-cara mengidentifikasi data, lalu mengidentifikasi latar atau tempat objek penelitian, pencarian data, lalu mencari informan yang memang tepat untuk
digali informasinya. Lalu ada kerangka berpikir penelitian, yang mana hal ini bertujuan untuk mengetahui progres objek penelitian dari waktu ke waktu. Karena apa? Hal tersebut memang penting untuk ditulis karena untuk mengetahui perkembangan dari pertama kali diteliti hingga akhir penelitian. Lalu ada hubungan peneliti dan informan. Nah, di sini adalah hal yang penting. Karena apa? Tidak menutup kemungkinan jika seorang informan dengan seorang peneliti tidak memiliki hubungan dengan baik, maka informan akan memberikan informasi-informasi yang tidak akurat. Lain halnya dengan jika seorang informan dan peneliti memiliki hubungan dengan baik, besar kemungkinan informan akan memberikan informasi yang memang benar-benar akurat. Lalu yang terakhir ada pemeriksaan data. Nah, setelah dilakukannya 6 tahap tersebut, akan ada pemeriksaan data yang ia peroleh. Hal tersebut akan mencakup analisis data. Setelah diperiksa lalu kita analisis. Nah, setelah dianalisis lalu peneliti harus mencari cara untuk menetapkan mana informasi yang memang benar-benar akurat dan mana informasi yang tidak perlu dimasukkan ke dalam laporan penelitian. Nah, secara umum sistematika penulisan laporan penelitian kualitatif sama dengan format-format penelitian lainnya, tergantung dengan lembaga-lembaga pendukung proses penelitiannya dan maupun kepentingan dari penelitian yang akan dilakukan ini. Dalam laporan penelitian ada 3 bagian isi. Yang pertama adalah isi bagian awal, isi bagian inti, dan isi bagian akhir. Yang pertama adalah isi bagian awal, mencakup halaman sampul, lembar logo, halaman judul, lembar persetujuan. Namun bisa ditandai atau digaris besari bahwasanya lembar persetujuan ini hanya untuk penelitian akademik seperti yang ada di jurusan kita sendiri. Lembar persetujuan dari dosen pembimbing atau dari dari fakultas ataupun dari jurusan. Lalu ada abstrak dan ada kata pengantar, lalu daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Dalam daftar lampiran ini mengungkap dokumentasi hasil penelitian, mulai dari foto, rekaman video, rekaman audio, maupun lampiran dokumen lainnya. Lalu ada bagian inti, yang mana di bagian inti ini mencakup 1, 2, 3, 4, 6 poin. Yang pertama adalah pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, paparan data dan temuan penelitian, pembahasan, dan terakhir adalah penutup. Yang pertama adalah kita akan membahas pendahuluan, yang mana pendahuluan ini adalah memberikan wawasan umum kepada seorang pembaca tentang arah penelitian, sehingga pembaca akan mengetahui tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. Di sini ada konteks penelitian. Dalam konteks penelitian memuat uraian tentang latar belakang maksud penelitian ini dilakukan. Namun hal ini dijelaskan secara garis besar tentang apa saja yang akan ia teliti. Lalu di dalam konteks penelitian atau latar belakang ini akan mencakup tentang fokus penelitian, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. Dalam fokus penelitian akan mencakup sebuah pernyataan tentang topik atau masalah yang akan dikaji di dalamnya. Jika dalam bentuk makalah akan berbentuk seperti pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah-masalah yang akan dikaji dalam sebuah laporan penelitian. Lalu tujuan penelitian harus memiliki harus sama dengan fokus penelitian, dengan fokus penelitian yang akan diteliti. Lalu tujuan penelitian ini harus sesuai dengan fokus penelitian. Lalu ada kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian ini adalah kegunaan penelitian tersebut di masa kini maupun masa yang akan datang. Karena apa? Karena hasil dari penelitian yang akan ia buat akan menjadi acuan penelitian selanjutnya di masa yang akan datang. Yang kedua ada kajian pustaka, yang mana kajian pustaka ini berisi tentang teori-teori penguat dalam suatu bentuk penelitian, yang mana ada perbedaan antara kajian pustaka penelitian kuantitatif dengan kajian pustaka kualitatif. Pertama adalah kajian pustaka kuantitatif ini berangkat dari teori, lalu
ke data dan berakhir pada pro dan kontra oleh teori-teori yang akan dikembangkan. Lalu ada akan tetapi jika dalam sebuah penelitian kualitatif berakar dari data lalu ke teori untuk dijadikan aduan lalu berakhir di suatu teori. Jadi perbedaan di antara dua tersebut adalah jika kuantitatif itu berasal dari teori lalu menuju data dan berakhir pada pro dan kontra dari teori-teori yang dibawa. Tetapi jika kualitatif berangkat dari data lalu memanfaatkan teori sehingga timbullah satu teori yang akan digunakan dalam penelitiannya. Lalu ada metode penelitian. Dalam hal ini membahas tentang langkah-langkah penelitian secara operasional yang menyangkut pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, lalu analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian. Dalam pendekatan dan jenis penelitian ini harus menjelaskan bahwasanya pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan menjelaskan mengapa pendekatan ini atau pendekatan kualitatif atau pendekatan kuantitatif yang digunakan serta hal ini dipaparkan secara jelas. Lalu ada kehadiran peneliti. Seorang peneliti harus menyantumkan bahwasanya selain dirinya sebagai seorang peneliti atau instrumen untuk objek yang akan diteliti, seorang peneliti harus mencantumkan bahwasanya ia datang ke tempat objek penelitian. Jika dalam penelitian kualitatif seorang peneliti harus wajib untuk mendatangi lapangan, wajib datang ke lapangan untuk proses penelitian. Karena apa? Karena dalam kualitatif data yang didapat harus benar-benar harus dicatat di tempat bahkan karena agar tidak lupa. Lalu ada lokasi penelitian. Dalam poin lokasi penelitian ini seorang peneliti harus berperan penting untuk mencari informasi dan lokasi yang benar-benar tepat untuk dijadikan penelitian. Sumber data menjelaskan tentang hasil berbicara tentang data-data yang didapat dan data-data dengan cara apa data tersebut didapatkan, tentang informan yang diambil yang dicari data-datanya atau informasinya. Terus setelah itu prosedur pengumpulan data. Dalam prosedur data dan sumber data ini hampir sama fungsinya, akan tetapi sumber data ini dari mana data-data yang didapatkan, terus data apa yang didapatkan. Akan tetapi prosedur data ini dengan cara apakah data tersebut didapatkan, entah dengan cara wawancara, analisis ataupun dengan cara yang lain. Setelah itu ada analisis data. Setelah data-data dikumpulkan lalu melalui tahap analisis, yang mana tahap analisis tersebut mengecek data mana yang benar-benar layak untuk dimasukkan ke dalam laporan penelitian. Lalu ada pengecekan keabsahan temuan. Hal ini peneliti lakukan untuk memperdalam data yang didapatkan dan memperpanjang estimasi waktu penelitiannya. Jadi hal tersebut suatu usaha dari peneliti untuk melakukan kajian untuk memperdalam kajiannya. Lalu tahap-tahap penelitian. Dalam poin tahap-tahap penelitian ini, seorang peneliti mulai dari pendahuluan hingga pengerjaan laporan. Hal tersebut dilakukan sendiri oleh seorang peneliti. Lalu poin isi bagian inti pada poin 4 yaitu adalah paparan data dan temuan penelitian. Yang mana hal tersebut menguraikan tentang data yang ditemukan atau yang diperoleh. Hal tersebut telah dijelaskan pada poin ketiga tadi yang ada di bagian inti, namun poin ketiga adalah metode penelitian. Lalu ada pembahasan. Dalam poin pembahasan adalah menggabungkan antara teori-teori yang ia bawa dengan data-data yang ditemukan di lapangan agar menemukan titik terang dan menemukan hasil yang benar-benar ingin ia peroleh dari proses penelitiannya tersebut.
Lalu yang terakhir ada penutupan. Penutupan memuat tentang kesimpulan, yang mana hal-hal yang dibahas dari awal hingga akhir akan dibahas lagi di dalam poin penutupan, akan tetapi dengan secara garis besar dan dipertajam lagi maksud-maksud dalam pembahasannya. Di bagian akhir ada 4 poin, yaitu adalah poin rujukan, lampiran-lampiran, pernyataan keaslian tulisan, riwayat hidup seorang penulis. Dalam daftar rujukan ini menulis atau mengungkap tentang bahan-bahan yang ia peroleh dalam penelitiannya dan teori-teori yang ia ambil dari suatu buku-buku tertentu atau rujukan-rujukan yang lain, untuk dijadikan suatu daftar isi, daftar rujukan, yang mana hal tersebut untuk menghindari dari plagiarisme. Selanjutnya ada ternyata tadi balik antara daftar pustaka, pernyataan keaslian, lalu lampiran-lampiran, setelah itu riwayat. Mohon maaf, tadi kan daftar rujukan, lampiran, terus pernyataan. Lalu ada pernyataan keaslian, yang mana hal ini diungkapkan oleh seorang peneliti bahwasanya tulisan yang ia tulis atau data yang ia cari adalah hasil dirinya sendiri, bukan dari hasil pemikiran orang lain atau melanjutkan tulisan orang lain. Yaitu hal ini sangatlah penting untuk menghindari dari pengakuan-pengakuan dari oknum-oknum atau pihak-pihak tertentu. Lalu ada lampiran-lampiran. Dalam lampiran-lampiran berisi tentang dokumen-dokumen penguat untuk hasil penelitian, yang mana di dalamnya mencakup sebuah foto, rekaman video, transkrip foto, transkrip rekaman video, audio, ataupun dokumen-dokumen lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan laporan penelitian. Jadi pendekatan laporan penelitian itu dibedakan menjadi dua, yaitu pendekatan laporan penelitian kualitatif dan pendekatan laporan penelitian kuantitatif. Jadi penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif itu memiliki tujuan, asumsi, karakteristik, dan prosedur yang berbeda-beda. Nah, pada kesempatan kali ini kelompok kami, titik fokus dari pembahasan kami yaitu tertuju pada pendekatan penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu, ini menurut Steinbeck ya. Menurut Steinbeck itu pendekatan penelitian kualitatif itu ada 5. Yang pertama yaitu pendekatan kesejarahan atau natural history. Jadi laporan penelitian itu berkaitan secara langsung sesuai dengan waktu yang digunakan oleh peneliti di lapangan dan proses di mana penelitinya itu dikembangkan. Kemudian peneliti melaporkan penyelidikannya dengan membuat ringkasan dan menjelaskan apa yang dilacak, digali, dan ditemukan secara berurutan. Jadi contoh yang paling mudah yaitu objeknya itu temuan-temuan barang-barang yang bersejarah. Nah, caranya yaitu dengan pertama itu kita harus menyelidiki dulu, mencari faktor-faktornya itu, faktor-faktor penyebabnya itu seperti apa. Kemudian pokoknya itu yang berhubungan dengan identifikasi. Jadi kita harus mengidentifikasi dulu temuan bersejarah itu apa saja, bagaimana, terus apa yang mempengaruhi begitu. Jadi pertamanya itu kita harus melacak dulu ini tuh barangnya itu berasal dari mana, terus itu barang tersebut itu berhubungan dengan apa, terus kemudian digali lagi dan secara berurutan. Kemudian si peneliti itu melaporkan hasil dari penyelidikan atau penelitiannya itu secara berurutan. Nah, yang kedua yaitu pendekatan kronologis yang memusatkan diri pada penetapan urutan, pola, atau tahapan penemuan yang terdapat dalam data. Jadi pendekatan kronologis itu hampir sama dengan pendekatan kesejarahan, yaitu sama-sama harus berurutan. Akan tetapi kalau di pendekatan kronologis ini itu harus dikembangkan dan melihat kedepannya seperti apa. Jadi gambarannya itu seperti ini. Pertama itu menyelidiki terlebih dahulu secara berurutan. Nah, kemudian setelah diselidiki itu kita harus mencari perkembangannya itu seperti apa. Setelah itu baru ke depannya itu bagaimana. Misalnya itu fenomena alam. Fenomena alam itu kita selidiki dahulu. Kita gali lebih dalam secara berurutan seperti yang di pendekatan kesejarahan itu. Jadi diselidiki, digali secara mendalam. Nah, kemudian di perkembangannya itu seperti apa. Setelah diselidik itu kita lihat perkembangan dari fenomena itu seperti apa. Nah, kemudian itu kita
kita cari tahu bagaimana kedepannya dari fenomena yang sudah kita teliti itu. Nah, yang ketiga yaitu pendekatan penciutan dan perluasan fokus atau narrowing or expanding the focus. Nah, pendekatan ini tuh terkait dengan proses diskusi yang dikelar secara bertahap seperti dimulai dari fokus yang sempit ke fokus yang lebih luas atau sebaliknya dalam mengorganisasikan temuan-temuan penelitian. Jadi, contohnya itu penelitian mengenai jumlah atau banyaknya orang-orang yang terkena virus corona. Itu contohnya yang paling gampang. Nah, caranya yaitu kalau kita ingin mengetahui jumlah dari orang-orang yang terkena virus corona itu, pertama kita cari data di lewat provinsi dulu. Nah, dari provinsi ini itu membutuhkan data dari kabupaten. Nah, kemudian yang dari kabupaten membutuhkan data dari kecamatan. Dari kecamatan membutuhkan data dari desa, dan dari desa membutuhkan data dari kelurahan. Setelah itu baru kita bisa lihat jumlahnya itu berapa. Di sini dari kelurahan itu jumlahnya berapa, desa berapa, dari kecamatan berapa, kabupaten berapa, kemudian provinsi. Nah, setelah itu dijumlah, baru kita tahu jumlah dari orang-orang yang terjangkit virus corona itu ada berapa. Di sini hasilnya. Jadi intinya pendekatan ini itu berhubungan dengan kedetailan data secara bertingkat. Jadi ini bisa juga dibalik. Jadi itu kita mencari data dari kelurahan dahulu, itu ada berapa. Kemudian mencari data dari desa itu berapa, dari desa ke kecamatan, kabupaten, provinsi. Nah, kemudian itu baru bisa terlihat data dari seluruh jumlah orang-orang yang terjangkit dari virus corona tersebut. Kemudian yang keempat yaitu pendekatan pemisahan narasi dan analisis. Pendekatan ini mendeskripsikan mengenai situasi yang disajikan secara berurutan atau berhubungan secara logis tanpa diselingi dengan analisis. Jadi pendekatan ini tidak perlu membuat data yang begitu banyak, cukup satu data saja. Karena jika banyak data, itu fokus pembaca itu ke hal-hal yang lain, tidak dengan penelitian tersebut. Begitu juga dengan analisis dan interpretasinya. Itu hanya disajikan saja tanpa diselingi dengan bukti penunjang peristiwa yang begitu banyak. Nah, kemudian peneliti yang menggunakan pendekatan ini itu harus berhati-hati dalam mengembangkan analisis interpretasinya yang tidak didukung dengan data-data yang akan dikumpulkan, seperti itu. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu pendekatan pengorganisasian tematik atau topikal. Jadi pendekatan topikal yaitu pola yang berhubungan dengan topik dengan cara membagi topik utama ke dalam subtopik. Jadi pendekatan ini itu kebalikan dari pendekatan pendekatan penciutan dan perluasan fokus. Jadi kalau dari pendekatan perciutan dan perluasan fokus itu kan harus ada tingkatannya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi itu, ya jadi itu dari topik-topik ini itu harus berkaitan, kayak bertingkat gitu. Dari yang lebih luas ke yang lebih sempit, dari yang lebih umum ke yang lebih khusus atau sebaliknya. Tapi kalau yang pendekatan pengorganisasian tematik dan topikal itu subtopiknya itu tidak harus berurutan atau tidak harus berkaitan. Yang penting bisa menunjang satu topik. Contohnya seperti ini, ada satu topik. Nah, kemudian subtopik itu dibagi menjadi ada satu topik, kemudian topik ini dibagi menjadi beberapa subtopik. Nah, subtopik ini tidak harus saling berkaitan, yang penting harus menunjang dari satu topik ini. Contohnya yaitu ini penelitian mengenai geografi, yaitu cuaca. Nah, dalam cuaca itu kan ada angin, curah hujan, kelembapan, dan suhu. Nah, ini dari 4 ini itu tidak harus saling berkaitan. Yang penting dari cuaca, yang penting bisa mempengaruhi cuaca. Jadi kalau seumpama tidak ada suhu, tidak ada kelembapan, tidak ada curah hujan, angin itu masih mempengaruhi dengan cuaca, begitu. Jadi ini tidak harus berkaitan. Yang penting satu subtopik ini harus menunjang dari topik ini. Oke, itu tadi penjelasan dari kelompok 10. Saya Afinia dan teman saya Sibro. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah-salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.